Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 6, demikian firman-Nya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, surat Filemon adalah salah satu surat paling pendek dalam Alkitab, namun membawa pesan yang dalam tentang persahabatan, pengampunan, dan persekutuan di dalam Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara Roma kepada Filemon, seorang pemimpin jemaat dan teman yang dicintai, dengan harapan agar Filemon menerima kembali Onesimus, seorang budaknya yang pernah melarikan diri, namun kemudian telah percaya kepada Kristus. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan doanya yang tulus bagi Filemon dan jemaat, bahwa persekutuan yang kita miliki dalam iman tidak hanya sebatas berkumpul bersama atau berbagi firman semata, melainkan harus menjadi kekuatan yang menggerakkan kita untuk mengenal hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan dan secara aktif mengamalkannya bersama-sama untuk kemuliaan Kristus. Persekutuan dalam iman di sini merujuk pada hubungan yang erat dan penuh kasih antara saudara-saudara di dalam Kristus, hubungan yang dibangun atas dasar iman yang sama, kasih yang tulus, dan komitmen untuk mengikuti jalan Yesus. Paulus ingin agar persekutuan seperti ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan rohani kita, tetapi juga menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kenapa persekutuan iman harus mengerjakan pengetahuan akan yang baik? Tentu persekutuan tanpa aksi adalah tidak lengkap. Jika kita hanya berkumpul bersama untuk beribadah atau berbagi cerita tanpa mengamalkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, maka persekutuan kita akan menjadi dangkal dan tidak akan membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita maupun orang lain. Pengetahuan akan yang baik menjadi lebih bermakna ketika dilakukan bersama, ketika kita belajar tentang kebaikan firman Tuhan dan kemudian bersama-sama mengamalkannya. Kita saling mendukung, menguatkan, dan menginspirasi satu sama lain untuk terus bertumbuh di dalam iman. Ini adalah bukti nyata cinta kita kepada Kristus Yesus yang mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Melakukan hal-hal yang baik bersama-sama dalam persekutuan iman adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa cinta kita kepada Kristus bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata. Persekutuan yang mengerjakan kebaikan memperkuat kerajaan Allah. Setiap tindakan baik yang kita lakukan bersama, baik itu membantu orang yang membutuhkan, memuliakan nama Tuhan, atau menyebarkan kabar baik tentang keselamatan, itu menjadi bagian dari karya Tuhan untuk membangun kerajaannya di bumi dan membawa berkah bagi banyak orang. Ini membantu kita tumbuh sebagai orang yang lebih seperti Kristus. Ketika kita bersama-sama mengerjakan pengetahuan akan yang baik, kita diajak untuk mengembangkan karakter Kristus dalam diri kita, seperti kasih, kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadikan iman yang hidup dan berdampak bagi kita dan untuk orang lain? Di keluarga, jadikanlah iman nyata dalam kesabaran,
doa bersama, dan hidup dalam pengampunan. Jadikan persekutuan iman sebagai tempat untuk saling belajar dan tumbuh. Dalam setiap pertemuan bersama, luangkanlah waktu untuk berbagi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Diskusikan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dorong satu sama lain untuk tetap konsisten. Di gereja, jangan hanya aktif kegiatan, tetapi aktiflah dalam kasih dan kerendahan hati dan penuh sukacita. Dan di tempat kita bekerja pun, tunjukkanlah iman lewat kejujuran dan integritas. Jadi simpulannya adalah, iman bukan hanya soal ke surga nantinya, tetapi iman adalah tentang menghadirkan Kristus hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.